Pagi teknik. Pagi teknik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kita dari bidang kesejahteraan mahasiswa. Kali ini kita akan melakukan presentasi tentang laporan pertanggungjawaban untuk hearing triwulan 1. Saya Claudia Kirana Anjani. Saya Aisyah Sabila. Saya Ya, Faundry Isman. kita akan mulai presentasi pada hari ini. Oke, kita mulai dari pencapaian arahan bidang. Arahan bidang yang pertama yaitu berperan sebagai koordinator lembaga eksekutif perihal advokasi dan controlling kondisi kesejahteraan dan mental mahasiswa. Untuk pencapaian itu tercapai. Nah, evaluasinya koordinasi terbatas melalui media komunikasi online akibat adanya virus COVID. Terus kemudian kita juga melaksanakannya itu lewat rakor. Terus untuk yang kedua, melakukan evaluasi dan advokasi terhadap sistem pembayaran biaya kuliah serta pelaksanaannya baik yang sedang berlangsung ataupun bila sedang dirancang oleh Dekanat FTUI. Ini di bagian pencapaian ada tulisan kesalahan penulisan harusnya tercapai. Sudah berjalan melalui proses update BOPB dan hasil telah dievaluasi. Yang kemudian adalah 3. Melakukan evaluasi dan advokasi terhadap fasilitas dan kebijakan yang mengaturnya kepada Dekanat FTUI. Untuk pencapaian bidangnya harusnya tercapai. Evaluasi dan advokasi sudah terkait fasilitas sudah berjalan, namun mengalami sedikit hambatan untuk bertemu langsung dengan pihak fakultas akibat adanya virus COVID. Oke, next. Nah, yang keempat yaitu merancang RPJB dan blueprint bersama bidang OR dan R&D. Cuman pencapaiannya belum dilaksanakan. Terus kemudian untuk merancang RPJB dan blueprint bersama bidang R&D juga belum dilaksanakan. Terus yang keenam yaitu minimal 1 kali melaksanakan konsolidasi bidang. Nah, ini sudah tercapai dan berjalan dengan baik. Akan dilanjutkan oleh Wakabit saya, Ayasya. Yang ketujuh, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik. Rembuk teknik sudah dilakukan dari awal kepengurusan dan kesepakatannya sudah tercapai. Nah, kedelapan, minimal 2 kali setiap triwulan mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD atau IMPI. Nah, ini sudah tercapai karena telah berjalan 2 kali. Next. Mencari aspirasi stakeholder internal IKM FTUI terkait dalam mempersiapkan proker dan atau kegiatan melalui FGD dan TWTW. Nah, ini tercapai karena kami rutin melakukan permintaan saran kepada stakeholder, contohnya seperti kemahasiswaan dan fasilitas. Yang ke-10, melaksanakan plan, do, check, act, atas talent control pada bidang KESMA tercapai, sudah berjalan dengan baik. Kami selalu mengkontrol talent yang ada di KESMA. Nah, yang ke-11 itu menjaga internal performance dan harmonisasi pada masing-masing bidang. Ini tercapai. Kami saling menanyakan kabar dan follow up pekerjaan serta juga konsolidasi terhadap satu sama lain. Nah, terus secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal di IKM FTUI ini tercapai karena kami sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak IMD dan IMPI serta stakeholder lainnya seperti dekanat, kemahasiswaan dan fasilitas serta menjaring aspirasi dari warga FTUI. Nah, sejauh ini untuk renstaran ketua telah terlaksana dengan baik, cuman belum maksimal karena emang mengalami sedikit hambatan karena adanya virus COVID. Renstra akan adalah tetap melakukan koordinasi dan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada untuk informasi agar tetap berjalan, tetap tersebarkan dengan baik. Kemudian untuk SWOT bidang kami yaitu untuk strength-nya itu internalnya baik. Nah, untuk renstranya bisa melakukan konsolidasi lebih sering atau dengan rapat bidang. Terus untuk weakness-nya, kita kurang waktu kebersamaan, sehingga kita harus melakukan pertemuan lebih sering lagi dengan rapat bidang atau konsolidasi. Kemudian untuk opportunity-nya yaitu kita mengenal baik stakeholder at KESMA. Nah, untuk renstranya melakukan jadwal pertemuan secara berkala dan meminta saran terkait sistem yang sudah dijalankan. Untuk threat-nya yaitu adanya virus COVID ini sendiri, sehingga mempersulit alur koordinasi antara pihak fakultas dan IMD IMPI. Nah, untuk renstranya kita menggunakan semua media komunikasi yang tersedia. Untuk gambaran umum koordinasi BPH dan BP, koordinasi BP dan BPH sudah sangat cukup baik secara internal maupun secara job desk. Nah, tapi terdapat permasalahan karena BP-BP di KESMA serta BPH mempunyai jadwal yang padat serta maka jadwalnya bentrok. Nah, terus kalau koordinasi BPH-BPH, koordinasi antara BPH melalui
Kesma Dep dan IMPI itu sudah berjalan dengan baik. Semua informasi dan semua pertanyaan sudah disalurkan lewat media sosial Line dan Instagram antara satu sama lain. Nah, kemudian untuk proker yang pertama yaitu proker database kesejahteraan mahasiswa teknik atau DEKAT. Nah, ini jenis proyeknya adalah non-proyek dan advokasi, terus pelaksanaannya sepanjang triwulan 1 dan 3. Nah, tujuannya itu memiliki data kesejahteraan mahasiswa aktif di Fakultas Teknik tingkat 1, 2, 3, dan 4 sebagai bentuk penjagaan terhadap perubahan kondisi finansial dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya DO finansial. Oke, untuk parameter yang pertama yaitu 90% data database dari IMD IMPI untuk mahasiswa aktif angkatan 2016 sampai 2019 dari setiap departemen digabungkan berdasarkan angkatan. Nah, hasilnya ini belum tercapai. Sejauh ini baru 49,3% karena pendataan dilakukan secara berkala mulai dari angkatan baru. Untuk saat ini, beberapa departemen baru melakukan pendataan pada angkatan 2019 dan 2018 untuk triwulan 1. Terus yang kedua yaitu 90% data dari database IMD IMPI untuk mahasiswa baru angkatan 2020 digabungkan. Nah, ini hasilnya belum tercapai karena belum pada triwulan 1 belum ada mahasiswa baru. Terus yang ketiga yaitu melakukan rekapitulasi terhadap mahasiswa setiap departemen yang memerlukan penjagaan. Ini hasilnya belum tercapai karena belum terlaksana karena penjagaan belum dilakukan akan dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Next. Oke, untuk evaluasi program kerja untuk keefektifan bentuk, pengumpulan data dilakukan secara online oleh BPH Sosma IMD IMPI sudah berjalan dengan lancar. Terus kalau untuk teknisnya, tidak semua BPH Sosma IMD dan IMPI responsif saat ditanyakan update mengenai database. Terus kemudian tingkat penyebaran database masih sangat kurang, bahkan pada pertengahan triwulan pertama ada yang belum menyebarkan database sama sekali. Terus kemudian untuk waktu pelaksanaan proses update database untuk triwulan 1 terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, sehingga kesulitan untuk mengumpulkan output dari tiap departemen. Next. Berikut adalah Gantt chart proker, yaitu dilangsungkan pada triwulan 1 dan 3. Terus untuk Renstra proker, TW selanjutnya akan dilakukan pemantauan terkait pendataan database sehingga parameter tercapai tepat waktu. Yang kemudian akan dilakukan well map untuk angkatan 2020 dan pemantauan akan dilakukan pada angkatan 2019 per departemen. Next. Proker yang kedua yaitu Kesma Center. Jenis prokernya adalah non-proyek dan sifatnya advokasi. Terus untuk tanggal pelaksanaannya berlangsung sepanjang kepengurusan. Tujuannya yaitu adalah terfasilitasi dan terdapatnya dukungan bagi mahasiswa yang bermasalah secara finansial dan psikologis dalam mencari bantuan serta dapat melakukan evaluasi serta mendapat advokasi terhadap sistem maupun pelaksanaan pembayaran kuliah, baik berlangsung maupun yang sedang dirancang. Nah, untuk pencapaian parameternya, yang pertama yaitu terdapat minimal 2 kali diskusi Kesma BEM dan Kesma Sosma IMD IMPI terkait kondisi finansial dan psikologis mahasiswa di seluruh departemen. Nah, hasilnya ini tercapai karena sudah berlangsung 2 kali. Terus yang kedua, 100% mahasiswa bermasalah finansial yang terjaring dari Kesma Center terfasilitasi dalam penyelesaian. Nah, ini tercapai. Untuk triwulan 1 semuanya yang bermasalah secara finansial telah terfasilitasi dan masuk dalam pendataan. Yang tiga yaitu 100% mahasiswa yang menghubungi Kesma BEM untuk advokasi serta evaluasi BOPB ini terfasilitasi. Nah, sejauh ini semuanya telah terfasilitasi. Nah, untuk evaluasi program kerja, yaitu untuk keefektifan bentuk, yang pertama itu proses diskusi terkait permasalahan finansial dan kesehatan mental berlangsung melalui rapat koordinasi IMD dan IMPI berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Terus kedua, teknis pelaksanaannya yaitu kurang responsif dalam pemberian data sehingga yang diterima kurang lengkap dan tidak dapat memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Yang kedua, konseling Makaram memiliki jadwal yang padat dan jawaban yang kurang jelas sehingga info yang disampaikan ke warga kurang tersampaikan. Oke, yang ketiga, evaluasi waktu pelaksanaan yaitu BPH Sosma Kesma IMD mengumpulkan data-data yang diperlukan melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat pendataan. Terus kemudian bidang media terlambat dalam mengepost terkait tata cara pelaksanaan konseling Makaram. Next. Nah, berikut ini lagi Gantt chart proker langsung sepanjang kepengurusan. Nah, untuk Renstra proker ini yaitu pada evaluasi waktu bidang media seringkali terlambat dalam mengepost poster titipan, sehingga untuk rencana ke depannya koordinasi dengan media harus lebih ditingkatkan.
Nah, kemudian untuk Kesma Center mengenai kesehatan mental terhambat karena PJJ, sehingga penulisan kesehatan mental akan dilakukan via online dengan pencerdasan atau artikel ringan tentang kesehatan mental yang valid. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ayasha. Saya akan menjelaskan tentang Info Adkesma. Nah, tujuan dari Info Adkesma ini adalah dia menyebarkan informasi serta bantuan bagi mahasiswa dalam memperoleh sumber dana alternatif, serta terdapatnya informasi terkait isu-isu mengenai kesejahteraan mahasiswa. Parameter pertama adalah 100% yang dibuka untuk beasiswa yang dibuka untuk mahasiswa teknik melalui halaman beasiswa ui.ac.id itu terpublikasikan melalui sosial media atau website BEM selama 1 tahun kepengurusan. Ini belum tercapai karena ini terlaksana 1 tahun kepengurusan. Ketercapaiannya ini adalah 100%. Untuk triwulan ini, semua beasiswa yang dibuka sudah dipublikasikan. Antara lain ada 5 beasiswa internal dan 2 beasiswa eksternal yang sudah dipublikasikan lewat platform sosial media, yaitu OA Info Adkesma dan Instagram Adkesma FTUI, serta Instagram BEM FTUI. Nah, yang kedua adalah 90% mahasiswa yang mendaftar beasiswa dari IMD atau IMPI terdata pada akhir triwulan. Ini belum tercapai karena karena untuk parameter ini berlaku untuk setahun kepengurusan. Tapi ketercapaiannya 100% untuk triwulan 1, mahasiswa yang mendaftar beasiswa di IMD sudah terdata dengan baik di Google Spreadsheet. Next. Yang ketiga adalah membuat daftar nama rekomendasi beasiswa setiap triwulan. Ini tercapai karena sudah ada arsip publikasi mengenai rekomendasi beasiswa setiap triwulan. Yang keempat adalah informasi terkait sistem pembayaran yang sedang berlaku di UI 100% terpublikasi melalui sosial media. Ini belum tercapai karena ini berlaku setahun kepengurusan. Namun ketercapaiannya 100% karena semua informasi terkait sistem pembayaran, yaitu seperti cicilan dan BOP, sudah terpublikasikan dengan baik melalui sosial media untuk triwulan 1. Yang kelima adalah terevaluasinya sistem pembayaran BOP yang berlaku di UI saat forum Adkesmaling sebanyak 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Ini belum tercapai karena belum terevaluasinya sistem BOP dengan baik, namun sudah disinggung pada forum Adkesmaling online sebanyak 1 kali saat forum online. Next. Nah, evaluasi program kerjanya itu keefektifan bentuknya, penyebaran informasi sudah tidak bisa melalui OA lain karena OA lain Adkesma sudah diganti menjadi wajib berbayar. Nah, kedua adalah penyebaran informasi melalui Instagram belum aktif karena follower masih sedikit, karena kami baru membuat akun Instagram pada awal kepengurusan, sehingga belum efektif. Teknis pelaksanaan untuk evaluasinya adalah desain poster yang terkadang harus direvisi berkali-kali karena tidak sesuai dengan SOP. Mungkin ini terjadi karena saat itu baru awal kepengurusan sehingga SOP yang berlaku belum efektif. Yang kedua adalah akun Instagram baru dari Adkesma BEM FTUI kurang terekspos. Ini bisa terjadi karena akun Instagram yang baru dibuat. Yang ketiga adalah terjadi beberapa miskomunikasi antara humas bidang dan bidang media. Ini terjadi karena mungkin SOP yang belum efektif. Waktu pelaksanaannya ini karena teknis pelaksanaan tadi adalah SOP yang sering tidak sesuai, maka terdapat beberapa poster atau informasi lainnya yang diunggah tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini untuk Gantt chart prokernya. Lalu untuk renstranya, itu masalah utama adalah untuk desain poster yang terkadang direvisi karena tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini kami sudah menanyakan kejelasan SOP yang berlaku sehingga bisa meminimalisir revisi. Nah, yang kedua adalah akun Instagram baru dari Adkesma ini yang kurang terekspos, akan dilakukan publikasi lagi melalui Line dan media platform lain mengenai akun Instagram Adkesma FTUI ini. Nah, yang ketiga ini untuk publikasi yang kurang tepat waktu dilakukan penyesuaian reminder. Jadi untuk publikasi akan reminder dari jauh-jauh hari agar tidak ada keterlambatan dalam publikasi. Nah, proker terakhir adalah advokasi fasilitas teknik atau disebut politeknik. Nah, ini tanggal pelaksanaannya sepanjang triwulan
atau sepanjang kepengurusan. Nah, tujuannya ini melakukan evaluasi dan advokasi terkait fasilitas yang ada di teknik, baik secara sistem atau kebijakan maupun kelayakan fasilitas yang ada di gedung teknik tersebut demi terdapatnya fasilitas yang kondusif untuk menunjang kegiatan perwakilan dan kemahasiswaan. Nah, pencapaian parameternya adalah parameter pertama adalah terdapat publikasi terkait cara melaporkan advokasi fasilitas setiap bulan aktif kuliah. Ini belum tercapai karena ini hanya 50% terdapat satu kali publikasi advokasi terkait cara melaporkan advokasi fasilitas setiap bulan aktif kuliah dari 2 bulan aktif kuliah. Ini bisa terjadi karena terhambatnya proker ini dikarenakan PJJ. Nah, yang kedua adalah terdapat rekapitulasi hasil pendataan aspirasi mahasiswa terkait fasilitas setiap bulan aktif kuliah untuk melaporkan ke dekanat setiap 2 minggu. Nah, ini belum tercapai, hanya 75% tercapai karena terdapat 3 rekapitulasi hasil pendataan aspirasi saat bulan aktif kuliah. Nah, arsip pendataan ini sudah ditaruh di link Google Form. Nah, yang ketiga adalah 90% permasalahan fasilitas yang terkapitulasi dari borang aspirasi ditindaklanjuti selama 1 tahun kepengurusan. Ini belum tercapai karena parameter ini diberlakukan untuk 1 tahun kepengurusan. Ketercapaian ini, semua permasalahan yang sudah diisi di Google Form maupun disampaikan langsung sudah direkapitulasi dari borang aspirasi, lalu ditindaklanjuti ke pihak dekanat bagian fasilitas. Nah, yang keempat adalah seluruh hasil advokasi yang berhasil terpublikasi melalui media sosial ini belum tercapai karena untuk penanganan advokasi dari fasilitas tersebut sendiri belum diberitahu informasi yang sudah kami advokasikan. Maka hanya 50% atau 2 dari 4 hasil advokasi yang berhasil terpublikasi melalui media sosial. Nah, yang terakhir adalah terdapat publikasi fasilitas menunjang pembelajaran untuk teknik minimal 1 kali. Ini belum tercapai karena ini berlaku di 1 tahun kepengurusan. Tapi untuk triwulan 1 sudah 500% tercapai atau terdapat 5 publikasi fasilitas penunjang pembelajaran untuk mahasiswa teknik seperti daftar kuota, lalu juga tata cara pengurusan KTM hilang dan rusak, terus gimana cara pelayanan konseling klinik Makara. Evaluasi program kerja. Jadi keefektifan bentuknya pertama, pelaporan advokasi fasilitas terhambat karena sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi terhambat. Jadi terhambat karena selama PJJ ini tidak bisa aspirasikan fasilitas yang ada di gedung teknik karena kami tidak ke gedung teknik. Nah, yang kedua adalah tidak ada mahasiswa yang melaporkan keluhan terkait fasilitas karena tidak berada di kampus, seperti poin yang 1. Nah, teknik pelaksanaannya itu pihak dekanat kurang berkoordinasi dengan cepat dan tanggap dalam menanggapi serta memberikan informasi terkait perbaikan fasilitas. Nah, ini sudah dirapatkan waktu itu dengan dekanat bagian fasilitas. Mereka memang mengakui bahwa mereka belum bisa memberikan informasi terkait perbaikan apa yang sudah dilakukan di fasilitas di gedung FTUI. Nah, terus juga pihak Kesma jadi belum bisa memastikan apa yang sudah jadi kami mengecek manual apa yang sudah diadvokasikan lalu diperbaiki fasilitasnya dan mana yang belum. Nah, waktu pelaksanaannya itu pihak dekanat belum memberikan informasi pasti tentang progres perbaikan. Ini seperti poin teknik pelaksanaan. Maka publikasi advokasi di bulan Maret belum bisa dilakukan karena kami memang harus mengecek langsung satu persatu apa yang sudah diperbaiki yang sudah kami advokasikan juga. Nah, yang kedua adalah diberlakukan sistem PJJ karena COVID-19 ini mengakibatkan publikasi belum bisa dilakukan karena fasilitas di teknik tidak diperbaiki karena adanya PJJ. Next. Okay. Ini Gantt chart proker untuk
Politeknik. Nah, Rensa Prokernya ini adalah untuk advokasi fasilitas teknik saat ini terhambat PJJ, sehingga rencana untuk proker ini untuk fasilitasnya itu lebih ke yang subsidi atau menambah koordinasi terkait fasilitas pembelajaran jarak jauh, seperti subsidi kuota dan juga info kesejahteraan mengenai PJJ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh KOD. Nah, untuk bagian penutup, nah kesimpulannya yaitu sejauh ini sebenarnya kerjasama di bidang Kesma dan proker-prokernya telah berjalan dengan baik dan lancar. Cuman permasalahannya ada beberapa di bagian hal-hal teknis dan keterbatasan akibat adanya virus pandemi COVID ini, jadi mengurangi untuk interaksi tatap muka. Nah, untuk range-nya dijelasin oleh Ayasha. Nah, untuk triwulan 1 untuk tahun depan itu saran dari kami adalah melakukan koordinasi dengan pihak FTUI secara periodik, jadi lebih dijadwalkan lalu agar advokasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin kekurangan kami adalah kurang terjadwalnya koordinasi pihak FTUI secara periodik. Nah, yang kedua adalah meminta saran dari IMB atau IMPI terkait penyebaran beasiswa selain online. Nah, atau terkait teknis proker saran dari IMD atau IMPI. Nah, untuk triwulan selanjutnya itu meningkatkan promosi untuk sosial media, Instagram Kesma FTUI agar informasi terkait beasiswa dapat lebih disebarkan, bukan hanya beasiswa namun advokasi fasilitas dan lain-lain terkait PJJ ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih.